Seorang guru pesantren di kota Parepare, Sulawesi Selatan tega menyetrika punggung santrinya. Akibat aksinya itu ia ditetapkan polisi sebagai tersangka. Sebelumnya korban didampingi oleh orang tuanya melaporkan pelaku ke Polres Parepare pada 26 Januari lalu. Korban melaporkan penganiayaan yang dilakukan pelaku pada 24 Januari lalu. Akibat penganiayaan itu korban mengalami luka bakar di punggung akibat disetrika pelaku. Laporan ini kemudian ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polres Parepare. Kemudian pelaku ditangkap dan juga ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan, polisi terungkap motif tersangka menganiaya korban gara-gara korban tidak menghiraukan tegurannya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan penjara dan atau pasal penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Kejadian itu yang pertama khusus untuk si pelaku, dalam hal ini Ustadz Syahrul itu kami nonaktifkan. Dan untuk berkas penonaktifkan Ustadz Syahrul itu sendiri sementara berproses, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kami sudah sodorkan berkas tersebut kepada pimpinan untuk kembali ditindaklanjuti. Terus yang kedua, mulai hari itu juga kami liburkan santri untuk batas waktu yang kami tidak tentukan. Insya Allah hari ini kami adakan pertemuan dengan orang tua santri untuk membahas segala hal terkait dengan kejadian atau insiden. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan penanganan kasus ini, kita tanyakan langsung kepada Kasat Reskrim Polres Parepare. Ada Ibtu Setiawan Sunarto. Selamat malam, Pak Setiawan. Ya, Mbak Anissa, selamat malam. Ya, Pak, kita kembali lagi, kita berjumpa lagi untuk membahas kasus ini, bagaimana update-nya dan juga untuk kronologi dari penangkapan tersangka, bisa dijelaskan, silakan. Ya, Mbak Anissa, dapat kami jelaskan kronologi penangkapan Unit Resmob Satuan Satreskrim Polres Parepare setelah menerima laporan pada tanggal 26 Januari 2024 melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, di mana kami berhasil mengamankan diduga pelaku di pondok pesantren tersebut. Setelah itu kami melakukan interogasi dan pelaku mengakui perbuatan tersebut, yang di mana dia telah melakukan tindakan penganiayaan tersebut kepada korban. Baik, pelaku tidak ada niatan untuk melarikan diri juga. Kemudian ini dari pemeriksaan, apakah ada perkembangan juga? Kalau tadi disebutkan bahwa motifnya ini adalah kalau korban ini tidak mematuhi ataupun tidak mendengarkan dari teguran-teguran yang disampaikan oleh guru tersebut. Sebenarnya motifnya apakah ada perkembangannya lagi terkait dengan penganiayaan santrinya ini? Untuk motif dari pelaku sendiri masih sama, dia merasa kesal kepada korban dan temannya, tidak mengindahkan teguran dari pelaku untuk tidak bermain tutup botol, sehingga pelaku melakukan tindakan kekerasan yang dimana menempelkan setrika di badan korban. Sebelumnya setrika itu dipakai untuk mensetrika bajunya pelaku. Baik, Pak, kalau penetapan tersangka artinya ini juga tidak terlepas dari pemeriksaan saksi-saksi. Lantas di lokasi ada siapa saja, Kak? Terutama untuk di pondok pesantren, kemungkinan ini juga banyak sekali santri-santri lainnya. Apakah ada saksi yang lain dan siapa saja saksi yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian? Untuk saksi sendiri ada beberapa, yang utama adalah saksi yang dimana teman korban yang sama-sama bermain tutup botol tersebut sudah kami periksa dan membenarkan kejadian yang dialami oleh korban. Oke, baik. Pak, kalau ini terkait dengan penggunaan setrika, kemudian penganiayaan yang menggunakan setrika, kemudian pada saat menggunakan setrika tersebut, apakah setrika ini juga sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pelaku dan bagaimana kondisi setrikanya? Apakah itu juga sudah dipanaskan begitu atau untuk kemudian seperti apa? Jadi setrika yang diperoleh dari pelaku itu tidak dipersiapkan terlebih dahulu, namun pelaku meminjam setrika tersebut kepada temannya
Jadi pelaku meminjam untuk melakukan aktivitas merapikan bajunya pelaku. Jadi sebelumnya tidak ada disiapkan setrika tersebut. Oke, setrikanya tidak dipersiapkan. Apakah artinya ini juga setrikanya tidak berlokasi alat bukti tersebut, lokasinya tidak jauh dari pelaku untuk kemudian apakah memang itu sudah ada di sisi kanan ataupun kiri pelaku untuk kemudian ini dapat digunakan dirinya untuk menganiaya dari salah satu santrinya? Ya, jadi dapat kami jelaskan setrika yang diperoleh dari pelaku itu dari temannya. Ketika menuju untuk meminjam setrika, pelaku menegur korban. Nah, setelah itu pelaku sudah selesai setrika, untuk mengembalikan setrikanya itu korban masih bermain tutup botol, sehingga pelaku dengan spontan menempelkan setrika itu di badannya korban karena merasa jengkel, tidak bisa diberitahu seperti itu. Oke, baik. Kalau dalam kasus ini apakah penganiayaan ini hanya dilakukan berupa bentuknya adalah menyetrika tubuh korban atau ada penganiayaan lainnya yang dilakukan oleh pelaku? Jadi untuk penganiayaan lainnya itu tidak ada, namun pelaku sempat menarik baju korban, ya, di mana setelah menarik baju tersebut pelaku membuka baju korban, langsung ditempelkan setrika di badannya. Baik Pak, apakah ini sebelumnya ada juga dari santri ataupun muridnya yang sama-sama menjadi korban atau ini hanya satu-satunya korban yang mengalami hal tersebut? Untuk saat ini kami belum mendapatkan laporan dari orang tua murid maupun pihak dari pesantren terkait kekerasan yang sama. Hanya terjadi satu kali aja di pondok pesantren tersebut. Baik Pak, apakah sudah bisa dikonfirmasi juga bahwa punishment ataupun hukuman yang digunakan di pondok pesantren tersebut ini diperbolehkan dengan menggunakan kekerasan atau hanya dari pelaku saja? Kami telah melakukan pemeriksaan di pihaknya pesantren. Untuk kekerasan itu tidak diperbolehkan di pondok pesantren tersebut. Hanya pelaku sendiri yang melakukan kekerasan tersebut. Baik Pak Setiawan, semoga ini juga dapat menjadi pelajaran bagi seluruh tenaga pendidik begitu untuk kemudian mendidik dan juga memberikan hukuman dengan hukuman yang setimpal, tentunya tidak menggunakan kekerasan. Terima kasih Pak Setiawan atas informasinya, telah bergabung dan juga berbincang bersama kami di Berita Satu Malam. Selamat malam.